Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati dengan NIM 1814090037. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing, terbentang di antara dua samudra dan dua benua, yang mana ia telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan, hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh berbagai hal yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, perkembangan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu merkantilisme. Yaitu merkantilisme yakni suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, muncullah semangat dari berbagai negara Eropa untuk mencari daerah jajahan. Adapun beberapa negara merkantilisme di Eropa, misalnya seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Adapun pengertian revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi, maksudnya yaitu memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Dan selanjutnya, pengertian kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai modal sebesar-besarnya. Pemilikan modal yang besar dengan sendirinya akan menguasai berbagai sektor produksi, bahan baku, dan pemasaran. Menurut paham kapitalisme, seseorang bebas memupuk kekayaannya. Selanjutnya, faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu dengan jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453. Penguasa Turki Islam dan dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel, yaitu Istanbul, pada tahun 1453. Pada saat itu, Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah di Asia. Adapun faktor pendorong selanjutnya yaitu dorongan semangat 3G.
Kedatangan bangsa-bangsa barat juga didorong oleh semangat 3G, yang mana semboyan 3G yaitu gold, gospel, dan glory. Gold berkaitan dengan upaya mencari kekayaan, gospel merupakan tuntunan menyebarkan agama Kristen, dan glory merupakan tekad untuk mencapai kejayaan bangsa barat. Tiga semboyan itulah yang mendorong bangsa-bangsa barat mencapai dunia timur. Dan adapun faktor pendorong selanjutnya yaitu tantangan teori heliosentris, yang mana Nicolaus Copernicus, seorang ilmuwan Polandia, memperkenalkan teori heliosentris pada tahun 1543. Menurutnya, bahwa pusat tata surya adalah matahari, bumi berbentuk bulat seperti bola, dan teori ini bertentangan dengan teori geosentris yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Dan Galileo juga seorang ilmuwan Italia sebagai salah satu penyokong semangat pelayaran, karena ia menemukan teropong atau teleskop yang mampu melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur kedatangan bangsa barat ke Nusantara atau Indonesia. Nah, daya tarik Indonesia memang telah ada sejak dahulu. Salah satu di antaranya adalah rempah-rempah. Bangsa barat berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada awalnya mereka hanya ingin melakukan perdagangan. Namun karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, niat berdagang berubah menjadi niat ingin berkuasa. Beberapa bangsa barat yang pernah mendatangi Nusantara antara lain adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Berikut ini adalah uraian yang akan saya sampaikan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, pertama adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dinyatakan sebagai pelopor dari pelayaran dan penjajahan samudra atau penjelajahan samudra. Karena bangsa ini merupakan bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudra dan menemukan dunia atau benua baru, sekaligus membuka jalan menemukan wilayah Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah. Dimulai dari ekspedisi Columbus atau yang negaranya adalah Spanyol. Selanjutnya ada ekspedisi Vasco da Gama yang berasal dari negara Portugis. Hal ini disebabkan karena kemajuan bangsa Spanyol dan Portugis dalam teknologi yang mendukung mereka dalam melakukan penjelajahan samudra. Nah, selanjutnya adalah rute perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Christopher Columbus dari Lisbon berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492 berhasil menemukan benua Amerika. Pada tahun 1519 dilanjutkan Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang telah dilalui oleh Columbus pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Masava atau sekarang dikenal dengan Filipina. Setelah Ferdinand dan Magellan meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan, maka sampailah di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Masehi. Nah, selanjutnya adalah bangsa Portugis. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisbon pada tahun 1486 sampai 1497 dan menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, dan pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju ke Kalipun atau India pada tahun 1498 Masehi. Di India, di Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1511 Alfonso de Valcourier yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menyelesaikan Selat Malaka.
Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Nah, selanjutnya adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Rombongan Cornelis Houtman sampai di pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayarannya karena Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukma Wahyuni, NIM 1814090038, akan menyambung materi dari rekan saya yang tadi, yang mana materi yang akan saya sampaikan itu awal mula masuknya Portugis ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Akhir abad ke-15 adalah masa perdagangan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa yang melakukan petualangan dengan cara pelayaran, salah satunya yaitu bangsa Portugis. Pelayaran orang-orang Portugis ini diarahkan ke wilayah bagian timur. Secara singkat, pelayaran yang dilakukan orang-orang Portugis ini memiliki beberapa tujuan, yakni mencari pengalaman, mencari rezeki, dan menyebarkan agama, terutama itu agama Kristen. Pada tahun 1488 Masehi, pelayaran dirintis oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Pangeran Hendrik. Pangeran Hendrik ini melakukan pelayaran ke Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Dengan adanya penemuan Tanjung Harapan ini, membuka jalan orang-orang Portugis melakukan pelayaran ke negara di wilayah timur melalui pantai timur Afrika. Pada tahun sekitar 1511, dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque mengikuti pelayaran para pedagang Islam, yang mana Malaka merupakan pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Dari Malaka ini, bangsa Portugis melanjutkan pelayaran ke arah timur untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Akhirnya bangsa Portugis tiba di Ternate atau Maluku sekitar tahun 1512. Bangsa Portugis berhasil merebut beberapa pelabuhan penting di pantai India dan menjadikan kota Goa yang terletak di pantai India sebagai pusat kekuasaannya. Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itu kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Itulah secara singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman semua dapat membaca makalah kembali yang telah kami kirim ke grup WA kita, yang kesimpulannya awal mula masuknya Portugis ke Indonesia yaitu dengan mengikuti para pedagang Islam yang berlayar dan sampailah ke Malaka, di mana Malaka merupakan pusat perdagangan Islam terbesar di Asia Tenggara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu awal kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Menurut teori heliocentris, salah satu pendorong Christopher Columbus mencapai Hindia Timur melalui jalur barat Eropa pada tahun 1492 dengan dukungan Ratu Isabella. Columbus memulai pelayaran melalui Samudra Atlantik. Columbus berhasil mencapai Kepulauan Bahama di Karibia, Amerika.
dan Columbus mengira bahwa dirinya telah sampai di Hindia, sehingga menamai penduduk setempat sebagai orang India. Akibatnya, benua Amerika oleh orang Eropa disebut sebagai Hindia Barat, dan Columbus menjadi pioner menuju Hindia Timur melalui jalur barat. Penerusnya bernama Ferdinand Magellan, yang mana ia melakukan pelayaran pada tahun 1519. Satu tahun kemudian Magellan sampai di Filipina, dan di Filipina ia wafat karena terlibat konflik dengan kerajaan setempat. Kemudian dilanjutkan dengan Sebastian de Elcano, penerus Magellan yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Dan di Maluku bangsa Portugis telah sampai terlebih dahulu. Portugis dan Spanyol terlibat dalam konflik antar kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku, yang mana pada saat itu Ternate dan Tidore sebagai kerajaan yang berpengaruh di Maluku. Sedangkan dalam situasi persaingan menjurus ke permusuhan, Spanyol memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan dukungan kepada Tidore, sedangkan Portugis memberikan dukungan kepada 11 Tidore. Dalam perseteruan tersebut, Tidore dan Spanyol dalam pihak yang mengalami kekalahan. Dan untuk menghindari persaingan antar bangsa Eropa yang bisa merugikan mereka, maka perjanjian Tordesillas memutuskan bahwa Spanyol tidak diizinkan melakukan perdagangan di Maluku. Salah satu hal yang terpenting dari perjanjian pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol adalah bukti bumi berbentuk bulat semakin kuat. Itulah penyampaian materi dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.